Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqul wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu kita sangat berharap hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala kebaikan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kami lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, kami mengajak diri kami dan itu semua, mari kita rasakan betapa kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Setelah beberapa hari yang lalu kita lihat setelah kita diuji oleh Allah, sebenarnya semua kita diuji Bapak Ibu. Ada saudara kita yang diuji dengan banjir, dengan kehilangan harta, dan juga ada yang kehilangan jiwa, dan kita yang tidak, yang terhindar dari bencana juga diuji sejauh mana kepedulian kita. Saudara kita kehilangan harta, kehilangan jiwa, kita jangan sampai kehilangan hati. Maka bagi kita yang punya kemampuan, alangkah baiknya kita ikut menampakkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memiliki hati, kita memiliki jiwa, dengan mendatangi saudara-saudara kita atau mendatangi orang-orang yang mengumpulkan donasi. Mereka diuji dengan ujian yang luar biasa berat, kita diuji dengan mengeluarkan donasi yang bisa kita bantu. Bapak Ibu yang kami muliakan, surat yang ingin kami sampaikan kepada pelajaran dalam kesempatan ini, surat Al-Baqarah ayat 123. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin sayyi'an. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, tidak ada pembela orang lain sedikit pun, walau balu minha, dan tidak diterima darinya adulu tebusan, wala tanfa'uha, dan tidak berguna baginya syafa'atun, syafaat, bantuan, walahum yunsar, dan mereka tidak akan ditolong. Ini Al-Baqarah ayat 123. Ayat 122 sebelumnya Bapak Ibu, di mana Allah mengingatkan bagi Israel tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka dan bagaimana mereka menjadi umat yang dimuliakan. Maka ayat 123 ini Bapak Ibu, Allah ingatkan, jangan tertipu oleh kemuliaan dunia, jangan merasa aman dari sisa Allah. Hari kiamat tidak akan peduli
siapapun kita di dunia, jadi presiden, jadi raja, sedikit pun tidak ada pengaruhnya di akhirat nanti. Artinya nikmat dunia tidak menjamin keselamatan akhirat kita. Kita lihat hikmahnya Bapak Ibu. Yang pertama, keselamatan akhirat adalah tanggung jawab individu, tanggung jawab pribadi. Jangan pernah merasa aman ketika kita keturunan orang-orang soleh, keturunan habib, keturunan kiai, karena nanti di akhirat kita nafsi. Kita akan berhadapan sendiri-sendiri. Allah jelas mengatakan, la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Ketika itu tidak seorang pun dapat menggantikan, membantu orang lain sedikit pun. Maka Bapak Ibu, ini harus menjadi perhatian serius bagi kita. Anak tidak bisa menyelamatkan ayah, dan ayah tidak bisa menyelamatkan anak. Maka sehebat apapun anak kita hafiz Quran, anak kita, insya Allah berjanji melalui Rasulullah kita akan mendapatkan mahkota. Tentu mahkota tidak hanya mahkota, ketentuan syarat pasti berlaku. Orang tua yang tidak sholat, anaknya hafiz Quran, tidak berhak yang mendapatkan mahkota, karena syarat untuk masuk surga salah satunya adalah sholat. Orang yang benar sholatnya, insya Allah surga di tangannya. Maka jangan pernah merasa bangga, merasa surga sudah di tangan ketika kita punya 6 orang anak, ke-6-6-nya habis Quran, tapi kita tidak serius dengan ibadah kita, tidak serius dengan sholat kita. Maka ini pelajaran penting dari Al-Baqarah 123. Jalan Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya kecuali dirinya sendiri, tidak saudaranya, tidak keluarganya. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, tidak ada backup atau kekuasaan yang bisa menyelamatkan, walaupun yunsurun, mereka tidak akan ditolong. Kalau kita jauh dari Allah, sehebat apapun kita, pasti dan pasti Allah mengatakan walaupun yunsurun, mereka tidak akan ditolong. Maka jabatan tinggi tidak berguna jika sholatnya diabaikan. Jabatan tinggi sendiri apapun tidak berguna dan tidak menyelamatkan sekiranya jujurnya hilang. Maka Bapak Ibu boleh punya jabatan tinggi asal iman kita juga tinggi Bapak Ibu. Kalau harus memilih, adalah jabatan rendah tapi iman kita tinggi. Karena yang menyelamatkan kita nanti di akhirat benar-benar keimanan kita lah yang menyelamatkan kita. Orang yang jabatan tinggi pasti mati, jabatan rendah pasti mati. Yang menyelamatkan imannya yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya yang bisa kita ambil, tidak diterima tebusan apapun. Allah mengatakan di sini, wala yuqbalu minha adalah tidak diterima tebusan. Di dunia orang bisa menebus kesalahan dengan uang, di akhirat tidak. Banyak kita lihat Bapak Ibu dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dia tercatat masuk dalam penjara dengan mengeluarkan berapa uang, dia bisa tidur di rumah, malah diantar dari penjara ke rumah, pagi ditidur lagi untuk diantar di penjara. Maka perlu Allah mengatakan tidak ada tebusan nanti di akhirat. Kenapa perlu Allah mengatakan? Karena di dunia banyak orang menebus penjara dengan uang, penjara dengan jabatannya. Maka perlu Allah tekankan betul di akhirat, wala yaqbalu minha ada, tidak akan diterima tebusan di situ. Menyadari ini Bapak Ibu, maka yang akan menyelamatkan betul-betul diri kita sendiri. Sekali lagi, kakak kita, adik kita, orang hebat, orang soleh, keturunan kita, keturunan kiai, keturunan habib, bahkan dikatakan wali pun tidak menjamin kita selamat. Yang menjamin benar-benar diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang bisa kita ambil hikmahnya, syafaat tidak berlaku tanpa izin Allah. Wala tanhu syafa'atun, syafaat tidak akan bermanfaat kalau tidak dari Allah langsung.
Di dunia orang mereka bisa menguruskan urusan kita, di akhirat tidak ada orang dalam. Penting ini Allah mengatakan kenapa? Karena praktek-praktek orang dalam ada di dunia, di akhirat tidak ada praktek orang dalam. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, takwa adalah bekal utama melewati hari akhirat. Allah mengatakan takutlah dengan suatu hari yang pasti akan mendatangi kita. Maka ketika kita merasakan ayat ini, sadar dengan ayat ini, Allah suruh takut, maka takutlah kita saat itu. Kapan saat itu berlaku? Bisa saja hari ini Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah kita merasa lama lagi hari itu, karena perasaan lama lagi itu bisikan dari setan. Seandainya hari ini lepas zuhur ini kematian kita, dan untuk berbangkit sebentar, mungkin 1 miliar tahun lagi kita dibangkitkan, tapi kita seperti tidur semalaman. Hari ini meninggal, 1 miliar lagi tahun berikutnya kita akan dibangkitkan, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Allah katakan kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan ini kita semua betul-betul paham dengan Al-Baqarah 123. Ingat, kita selamat hanya karena